Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ini sudah mandi apa belum ini ya? Sudah dong. Sudah makan? Sudah wangi, sudah makan juga. Oh, puji Tuhan. Berarti siap untuk memuji Tuhan dong? Amin. Oke. Ayo semuanya, sebelum kita mulai kebaktian ini, sebelum kita memuji Tuhan, Cece ajak semuanya untuk doa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami hari ini boleh ada untuk memuji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian penyembahan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semua memuji Tuhan pakai gerakan, oke? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka di dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Semuanya mengangkat tangan bagi Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka
bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mengulang lagu yang kemarin-kemarin ini kakak-kakak sudah nyanyikan. Lagunya Kuat, Hebat, dan Besar. Ingat semua kan ya? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Semua pakai gerakan loh ya, jangan duduk-duduk saja. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Puji Tuhan. Minggu ini kita belajar lagu baru enggak Kak Siani? Oh, belajar dong Kak. Lagu apa ya? Lagunya judulnya itu Ku Buka Alkitab. Setiap kita harus selalu Baca membuka Alkitab dan membaca Alkitab setiap hari. Ayo kita sama-sama belajar lagu baru ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, berbuah, berbuah
berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sudah bisa apa belum? Gimana, lagunya mudah kan? Ayo, siapa yang masih belum bisa? Semuanya belajar kembali. Kita pujikan lagi. Sekali lagi, oke? Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan, ini lagu baru yang minggu ini kita pelajari. Nanti minggu depan kakak-kakak yang lain akan menyanyikan lagu ini. Semuanya harus bisa ya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan, Dia harus makin bertambah. Yesus yang harus makin bertambah dalam hidup kita. Amin. Kita harus semakin berkurang di dalam Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti kan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi sama-sama, hanya Tuhan Yesus yang boleh bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Puji Tuhan. Sudah capek? Belum. Puji Tuhan belum. Semangat memuji Tuhan berarti. Semakin kita sering memuji Tuhan, kita semakin sehat. Sehat. Kita Puji semakin Tuhan. kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas setiap kita yang selalu bersyukur. Amin. Amin. Kita pujikan Bing Beng Bang. Bing bang bang, tak perlu aku bimbang. Bing bang bang, tak perlu aku bingung. Tang ting tung, sungguh aku beruntung.
ada di mana lagi? Dia ada di mulutku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Puji Tuhan. Di mana aku ada. Puji Tuhan. Benar nggak Cesiani? Kalau Tuhan Yesus itu ndak jauh, ndak cuma ada di langit, ndak cuma ada di seberang lautan, tapi Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita. Ada di hati kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita mau minta pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa sama Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita pujikan, di telapak tangan-Mu ku taruh hidupku. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada untuk setiap kami. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan selalu ada untuk setiap kami, selalu memelihara kami, selalu melindungi kami, menjaga kami dari yang jahat. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini setiap kami diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk tetap bisa berbuat bakti kepada Tuhan. Meskipun hanya di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di antara kami, Engkau ada untuk setiap kami, Engkau memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah perkataan Kristus Tuhan taruh atas hamba-Mu ini, dan segala sesuatu yang disampaikan benar-benar hanya dari Tuhan. Memberkati Tuhan firman yang akan disampaikan ini, supaya firman ini boleh masuk dalam hati kami, tertanam, berakar dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati kami telinga seorang murid, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, teman-teman semua dari kelas balita, kelas pratama, kelas madya, tunas remaja. Selamat hari Minggu, selamat sekolah Minggu, selamat merayakan, selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari pagi ini kita bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-11. Handphonenya diambil dulu, Alkitabnya diambil dulu, kita sama-sama buka Alkitab kita mau baca Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai 23. Oke, ditunggu. Lukas pasal 11. Lukas itu ada di Perjanjian Baru. Lukas pasal 11 letaknya di sebelum Lukas pasal 12. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Judulnya Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku,
ia mencerai beraikan. Amin. Hari ini ceritanya waktu Tuhan Yesus sedang berjalan, dia sedang menginjil, dia sedang membuat mujizat di kumpulan banyak orang. Dibawa kepada Tuhan Yesus satu orang yang bisu, dan kalau kita lihat cerita di Lukas ini sama persis dengan cerita yang ada di Matius pasal 12. Yesus dan Beelzebul juga judulnya. Di situ dikatakan orang itu bisu dan buta. Jadi orang ini bisu dan buta bukan dari lahir, tapi kerasukan setan. Karena dia kerasukan setan, dia jadi buta, dia jadi bisu. Kalau setan ada di dalam diri seseorang, dia nggak bisa memberikan yang baik. Dia tidak bisa memberikan kesehatan, tidak bisa memberikan berkat, nggak bisa memberikan umur panjang, nggak bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi yang ada adalah buta, bisu, sakit, cacat, banyak penyakit, miskin, umurnya pendek. Tetapi kalau Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita ini ada sukacita. Dan Daud berkata, hati yang gembira adalah obat. Waktu hati kita gembira, waktu ada sukacita dalam hati kita, segala penyakit yang ada itu hilang. Penyakit mau corona, mau penyakit yang parah-parah sekalipun, kalau kita punya hati yang gembira, itu yang menjadi obat buat kita, dan itu obat yang manjur, yang menyembuhkan. Dan di sini yang terjadi dengan orang ini adalah orang ini kerasukan setan. Orang kerasukan setan itu bermacam-macam manifestasinya, enggak harus dia teriak-teriak, enggak harus dia seperti orang gila telanjang di jalan, enggak harus dia tumpah-tumpah atau melakukan hal-hal yang gila, mengganggu orang, mukuli diri sendiri. Tetapi yang kali ini adalah manifestasinya orang yang dirasuk setan ini adalah buta dan bisu. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berkata-kata. Dan di sini ketika Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus tahu, orang ini bukan karena dia sakit dari lahir, bukan karena kecelakaan dia ketabrak, terus matanya mungkin jatuh di lantai atau gimana sampai dia buta. Tetapi Tuhan lihat orang ini buta dan bisu, Tuhan tahu ini ada roh jahat di dalamnya. Kalau Tuhan lihat orang buta di cerita yang lain, Tuhan menyembuhkan dengan cara meludah ke tanah, tanahnya dibasuhkan ke mata orang itu dan orang itu dapat melihat. Tetapi kali ini, di orang yang buta kali ini, Tuhan tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan mengusir setan. Tuhan cuma bilang, iblis kamu yang mengikat orang ini, keluar kamu dari tubuh orang ini. Dan seketika itu juga keluar setannya. Waktu setannya keluar, butanya sudah tidak ada, bisunya sudah tidak ada. Karena setan yang di dalam itu yang membuat dia bisu dan buta. Dan ketika Tuhan mengusir setannya, dan setannya pergi, orang ini ketika itu juga dapat melihat, dapat berkata-kata. Luar biasa ya, Tuhan itu penuh kuasa. Cuma dengan sepatah kata, cuma dengan kata-kata saja orang itu dapat sembuh. Kalau zaman sekarang, ya sama juga dengan zaman dulu, kalau orang buta atau orang bisu, mungkin dibawa ke rumah sakit itu sangat mustahil untuk disembuhkan. Dokter pun belum ada yang punya obat yang manjur untuk mencelikkan mata yang buta, untuk membuat orang bisu bisa berkata-kata. Mau dibuat terapi setiap hari, diajari untuk berkata-kata atau diajari untuk mendengar, diajari untuk melihat, semua itu enggak bisa dilakukan. Dokter pun hanya bisa sekedar membantu, tetapi hal itu tidak menyembuhkan orang itu. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang hidup di dalam kita, waktu dia mengusir setan hanya dengan kata-kata saja, setan itu pergi
dan orang itu langsung sembuh. Amin. Kalau Tuhan yang ada di hidup kita ini luar biasa, kalau dia memang ada di hidup kita, berarti kita pun juga bisa melakukan hal itu. Kita bisa mengusir setan, kita bisa mendoakan kelepasan, kita bisa mendoakan orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu janji Tuhan buat kita semua, buat anak-anak sekolah minggu, buat guru-guru, buat semua pelayan Tuhan, buat semua orang yang percaya sama Tuhan, dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, waktu Tuhan Yesus setelah membuat mujizat itu, Tuhan mengusir setan, orang itu sembuh, dan yang terjadi adalah orang-orang ini kaget. Ada yang bilang, wah dia ini anak Daud ya. Mereka ini Tuhan Yesus ya. Yesus ini luar biasa ya, ini benar-benar anak Daud, dia bisa menyembuhkan. Ada lagi yang lain bilang, bukan, dia itu ngusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, kepalanya setan ini loh. Jadi Tuhan mengusir setan dengan kuasa yang dari kepalanya setan. Mereka berunding, ada yang sampai minta Tuhan Yesus tanda-tanda dari langit. Kalau memang kamu Allah, kalau memang kamu itu Tuhan, turunkan api dari langit sekarang. Atau Tuhan turunkan hujan, Tuhan turunkan mana kayak zamannya Musa dulu. Mereka banyak yang mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apapun. Tetapi Tuhan tahu motivasi hati mereka. Tuhan gak mau menunjukkan, ya aku Allah, kau minta apa? Kau minta aku nurunkan api sekarang? Sini, api turun dari langit, api bakar semua. Gak seperti itu. Semua yang orang-orang minta, orang-orang mencobai Tuhan Yesus, Tuhan gak lakukan. Karena Tuhan tahu motivasi hati mereka adalah cuman mencobai Tuhan Yesus. Ini benar Tuhan apa enggak? Mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus, makanya mereka minta tanda-tanda, tanda dari surga, mereka minta mujizat. Karena mereka tidak percaya kalau Dia adalah Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita akan meminta mujizat dengan Tuhan itu karena percaya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang pencipta langit bumi, Tuhan yang mati buat kita, untuk dosa kita, untuk penyakit kita. Maka kita akan berdoa, kita minta mujizat itu dengan percaya. Kita minta hal-hal yang ajaib itu dengan percaya dengan Tuhan. Beda sama orang-orang ini, mereka minta tanda karena mereka tidak percaya bahwa Dia itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu motivasi hati mereka, Tuhan marah. Tuhan berkata, bagaimana satu kerajaan bisa utuh? Kalau kerajaan itu sedang terpecah-pecah, misalnya di dalam satu kerajaan ya, terpecah-pecah itu, misalnya ada satu raja di dalam satu kerajaan itu. Tetapi yang terjadi, yang di dalamnya ini terpecah-pecah. Anak yang pertama pengen jadi raja, cucu yang kedua pengen jadi raja, anak yang ketiga pengen jadi raja juga, menantunya yang pria pengen jadi raja. Ketika di dalam satu kerajaan ini tidak bisa bersatu, semua pengen menonjol sendiri-sendiri, semua pengen memimpin, semua pengen menangnya sendiri, punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, tidak mau bersatu di dalam satu kerajaan, maka yang terjadi adalah kerajaan itu akan hancur, tidak dapat bertahan. Sama juga Tuhan berkata, bila di dalam satu rumah tangga, di dalam satu kota, setiap orang itu terpecah-pecah. Pemimpinnya pengen gini, tetapi rakyatnya enggak mau. Pemimpin yang lain tidak setuju dengan pemimpin yang di atasnya. Maka yang terjadi adalah kekacauan di suatu kota itu, kekacauan di satu kerajaan, di dalam rumah tangga terjadi kekacauan. Makanya harus ada kesatuan hati supaya tidak terjadi kehancuran.
Tetapi Tuhan berkata di sini, kalau kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, artinya dengan kuasa setan aku mengusir setan. Apa hal itu masuk akal? Nggak mungkin. Maka kerajaan neraka itu akan hancur, terobrak-abrik. Karena setan nyerang setan. Mengusir setan dengan kuasa setan. Itu hal yang sangat nggak mungkin. Hal yang nggak masuk akal. Tetapi di sini dikatakan Tuhan bilang, aku mengusir setan. Kita baca sama-sama ya. Di ayat 20. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Sekali lagi kita baca di ayat 20, Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Waktu yang kita lakukan adalah mengusir roh jahat dengan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus dengan percaya, maka yang terjadi adalah kerajaan Allah itu sudah datang padamu. Bait suci Allah itu ada di dalam hatimu. Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, tidak mungkin setan mengusir setan. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan. Itu hal yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Karena kalau setan mengusir setan, yang terjadi adalah kehancuran, berantakan, kerajaannya tidak akan kokoh. Dan Tuhan bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan waktu aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah itu ada kepadamu. Lalu kita baca yang selanjutnya di ayat yang ke-21. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Di sini dikatakan, apabila seseorang yang kuat, lengkap bersenjata, menjaga rumahnya, maka rumah itu akan aman. Tetapi ketika ada orang yang lebih kuat, lebih besar, lebih kekar, lebih hebat, datang ke rumah itu, datang ke rumah orang kuat itu, maka orang yang kuat itu akan kalah karena yang menyerang ini lebih kuat. Nah, maksudnya Tuhan adalah kerajaan Allah, Tuhan Yesus ini lebih kuat dari kuasa Beelzebul, lebih kuat dari kuasa iblis di neraka. Makanya Tuhan bisa menghancurkan. Dan Tuhan di sini berkata, siapa yang di pihak Tuhan? Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Kemenangan dalam segala hal. Di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita berteman, dalam kesehatan kita. Tuhan janji kita akan menerima kemenangan kalau kita bersama-sama dengan Allah. Lalu kita baca juga di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12. Kita lihat di ayat 22 itu judulnya sama ya, Yesus dan Beelzebul. Kita baca Matius pasal 12 ayat ke-31. Ini kata-kata selanjutnya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi di Lukas tidak ditulis. Kita baca ya. Matius 12 ayat ke-31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tuhan berkata,
Maksud Tuhan adalah ketika orang-orang ini semua menghujat Tuhan Yesus. Dia mengatakan Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu menghujat anak manusia, itu masih bisa diampuni. Kalau kamu menghujat Tuhan Yesus, kamu mengatakan yang jahat, kamu memfitnah Tuhan Yesus, itu masih bisa diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, di sini dikatakan, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Luar biasa ya. Kalau kita tahu Tuhan itu panjang sabar, Tuhan mengampuni kita. Tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Dan ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dia bilang apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tidak akan loh, meskipun orang itu minta ampun tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini adalah hal yang sangat mengagetkan ya. Orang-orang ini menghina Tuhan Yesus, dengan kuasa Beelzebul mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, gak apa-apa kamu memfitnah aku, kamu menentang aku, kamu mengatakan yang buruk tentang aku. Tetapi kalau kamu mengatakan yang buruk tentang Roh Kudus, maka yang terjadi adalah dosamu itu tidak bisa diampuni. Apa sih menghujat Roh Kudus itu? Banyak orang berkata, kita gak perlu Roh Kudus, kita gak perlu berbicara dalam bahasa roh. Bahasa roh itu gak benar, bahasa roh itu bukan dari Tuhan. Bahasa roh itu dibuat-buat. Orang yang berbahasa roh itu sesat. Dan ini kata-kata ini adalah kata-kata yang menghujat Roh Kudus. Ada orang suka menghina-hina bahasa roh. Mereka mengata-ngatakan kata-kata bahasa roh, tapi dibuat guyonan, dibuat bercanda. Ini adalah satu hal yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menghujat Roh Kudus itu bukan orang dari agama lain, tetapi malah orang Kristen sendiri. Mereka tidak suka dengan Roh Kudus, mereka tidak menghargai Roh Kudus. Dan yang mereka lakukan adalah menghujat Roh Kudus, mengata-ngatai Roh Kudus. Tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan mujizat yang Roh Kudus lakukan, tidak percaya dengan hadirat Tuhan, tidak percaya dengan urapan Roh Kudus. Dan Tuhan bilang dosa itu tidak dapat diampuni. Lalu kita baca selanjutnya di Matius 12 ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Suatu pohon dikenal itu dari buahnya. Pohon ini mungkin kita masih anak-anak gak tahu bentuk pohon ini itu pohon untuk buah apa ya. Tetapi kita bakal tahu ketika pohon itu sudah tumbuh buahnya. Oh, ini pohon mangga toh, ternyata bentuk daunnya kayak gini ya. Oh, ini pohon pisang, bentuk daunnya lebar-lebar. Oh, ini pohon rambutan. Kita bisa tahu ketika kita melihat buahnya, maka kita tahu oh ini pohon untuk buah mangga. Oh, ini pohon untuk buah durian. Dan Tuhan bilang, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Tuhan mau kita selalu memperkatakan yang baik untuk hidup kita, untuk orang tua kita, untuk kakak adik kita, untuk siapapun. Tuhan mau kita memperkatakan yang baik, bukan memperkatakan yang jahat. Sebab kalau kita memperkatakan yang baik, yang terjadi adalah buahnya, hasilnya itu baik. Kalau kita berkata sama adik kita atau kakak kita, kamu jelek, kamu bodoh, kamu nakal, maka yang terjadi buahnya apa? Kalau kita perkatakan itu, buah yang terjadi adalah maka dia akan menjadi nakal, akan jadi bodoh, akan jadi jelek.
Apakah kalian suka kalau seperti itu? Enggak kan? Ada juga orang yang suka menghina dirinya sendiri. Dia lihat di kaca, aku ini jelek ya, aku ini pendek, aku bau, aku ini nakal, aku ini bodoh. Banyak orang menghina dirinya sendiri. Dan yang terjadi adalah dari perkataan itu yang dia ucapkan, hal itu berbuah dan terjadi beneran dalam hidup kita. Kalau dia ngomong bodoh, memang dari bodoh, dia bilang bodoh, makin bodoh sampai bodoh yang paling maksimal. Itu semua karena perkataan kita. Tuhan mau kita memperkatakan yang baik. Kita memperkatakan berkat buat hidup kita, berkat buat orang tua kita, berkat untuk kakak adik kita, buat teman-teman kita, buat kakek nenek kita. Tuhan mau kita memperkatakan yang baik juga buat diri kita. Aku baik, aku pintar, aku ganteng, aku cantik, aku tidak nakal, aku diberkati Tuhan. Dan buah perkataan yang kita katakan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita kembali ke Lukas pasal 11 tadi. Di ayat yang ke-24 sampai 26. Lukas pasal 11 ayat ke-24 sampai 26. Judulnya kembalinya roh jahat. Ayat 24, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Di sini Tuhan Yesus bercerita, kalau seseorang itu sudah didoakan kelepasan, setannya sudah diusir, yang terjadi adalah kerajaan Allah tinggal di orang itu. Tetapi kalau orang itu tidak mau memelihara kerajaan Allah di hidupnya, tidak mau berdoa, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau menerima Roh Kudus, tidak mau membaca firman, tidak mau beribadah, tidak takut akan Tuhan, tetap berbuat jahat, tetap berbuat dosa, meskipun orang ini sudah didoakan kelepasan, meskipun setannya sudah keluar semua, yang terjadi adalah setan yang di dalam dirinya ini pergi mengembara, pergi ke tempat tandus, dan dia nggak ada tempat untuk berhenti kan. Dia kembali lagi ke orang itu. Dia lihat orang ini tidak ada kerajaan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak memelihara kerajaan Allah dalam hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, iblis yang diusir tadi, dia akan kembali mengajak 7 temannya yang lebih jahat. Satu iblis aja yang tadi dicerita tadi sudah membuat orang itu buta dan bisu. Apalagi satu iblis yang diusir ini membawa 7 temannya. Jadi ditambah satu iblis yang jahat ini jadi 8 iblis ada di dalam diri orang itu kembali lagi. Kenapa iblis bisa kembali? Karena orang ini tidak memelihara kerajaan Allah di dalam hidupnya. Makanya Tuhan mau kita memelihara hidup kita memelihara kerajaan Allah tetap ada di hidup kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kita berbahasa roh setiap hari. Yang belum bisa berbahasa roh, kita berdoa terus. Kita minta sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudusnya. Dan ingat, jangan pernah sekali-sekali kita menghujat Roh Kudus. Karena waktu kita menghujat Roh Kudus, kita tidak akan diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni. Sekian firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau
kami memelihara Roh Kudus. Kami memelihara kerajaan Allah. Kami memelihara Tuhan Yesus ada di dalam hati setiap kami. Tuhan, ajari setiap kami untuk taat, mendengar setiap perkataan yang disampaikan oleh firman Tuhan, mendengar perkataan orang tua. Buat kami rajin beribadah, buat kami suka akan suara Tuhan, buat kami dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan urapi kami ya Tuhan, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, biar kami hidup di dalam kemenangan, kami hidup di dalam sukacita Tuhan, dan Tuhan bisa pakai hidup kami sesuai destiny hidup kami, sesuai rancangan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, buat hidup kami ini selalu berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan gandeng kami, Tuhan pimpin kami, jangan sampai kami keluar dari jalurnya Tuhan, tapi kami mau berjalan terus bersama Tuhan, sampai kami kembali ke surga, kami bertemu lagi dengan semua orang kudusnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari kita bersama-sama, kita taruh tangan kanan di atas kepala, tangan kiri di dada, kita akan berdoa berkat. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Hamba mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati, mengurapi, menyertai setiap kami di dalam pelajaran, di dalam sekolah, di dalam pertemanan kami, di dalam keluarga kami, berhubungan dengan orang tua, dengan saudara kami, semuanya diberkati Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Tuhan memberkati. Biar urapan yang spesial itu ada di atas kepala kami, sehingga kami dapat selalu berjalan dengan benar dan mendapat perkenan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Haleluya, amin. Sampai di sini firman Tuhan, sampai bertemu minggu depan. Kita akan kembali, mungkin kita masih akan streaming melalui YouTube. Kita akan bersama-sama beribadah kembali pukul 9 pagi. Sampai jumpa, Tuhan berkati.